Dian, apa kabar? Mungkin bisa berbagi pengalaman ini, terutama Iya, pengalaman ketika di daerah-daerah dan diplomasi Anda ke luar negeri. Silakan, Dian. iya, kabar baik. Selamat sore semua. Sebelumnya terima kasih sudah di-invite ya Pak Taufik dan semua yang ada di sini. Kalau bicara wastra itu, bagi saya wastra itu sebagai penolong. Banyak hal-hal ajaib yang saya alami ketika di pedalaman maupun ketika kita berdiplomasi ke luar ya. Jadi perjalanan saya 15 tahun keliling Indonesia itu sangat ketika berguna ketika itu pandemi ya, pandemi mereka resah karena tidak ada penjualan sama sekali dan saya memberanikan diri untuk datang ke daerah dan ternyata itu sangat menolong mereka. Ibaratnya 2 bulan satu sarung aja nggak laku, tetapi dengan adanya live shopping di pedalaman ini kita mempertemukan antara pecinta wastra yang mereka juga membeli dengan jumpa dengan penenunnya. Itu membuat haru, haru di kedua belah pihak sebagai para pembelinya juga. Iya, aku akhirnya ketemu penenunnya. Juga sama penenunnya juga senang karena bisa bertemu langsung dan langsung mendapatkan uang tunai dan itu berdampak sekali untuk kehidupan ekonomi mereka juga kelangsungan modal untuk membeli benang. Kalau pengalaman-pengalaman kita ke luar negeri itu kita juga jualan, kita juga fashion show juga. Dan orang-orang di luar itu semua takjub ya akan keindahan wastra. Ketika kita jelaskan bagaimana makna, bagaimana pembuatannya, itu mereka takjub. Karena saya juga main-main melihat wastra di negara-negara lain itu tidak ada yang seperti di Indonesia. Sangat jauh dari sisi warna alam kita tuh menang, kita punya. Kita punya warna alam, letak geografis kita mendukung untuk ragam warna alam. Itu dan wastra yang menolong itu banyak pengalaman saya. Salah satunya di Sangiang itu ada kain tenun khusus kematian. Jadi satu kampung itu menenun kain kafan. Itu saya ke sana bergetar melihatnya. Karena apa? Mereka ketika saya menjumpai penenunnya, mereka bilang nanti yang kamu bawa pulang bukan mobilmu, tetapi kain kafan ini. Dan itu mereka akan bangga ketika mereka meninggal, mereka menggunakan kain tenunnya sendiri. Jadi nggak mau pakai tenun temennya. Terus kemudian tenun donggo itu juga bisa untuk menyembuhkan penyakit ya. Memang itu mungkin kalau orang lain bilang itu sugesti, tapi saya enggak. Saya membeli, kemudian ketika saya lagi meriang atau sakit memakai sarung itu dan memang terbukti. Dan itu kadang saya pinjamkan ke orang lain juga. Jadi mungkin itu sih pengalaman yang bisa diceritakan sedikit banyaknya. Terima kasih. Terima kasih, Dian. Ya, Mas moderator Nana, Ya, saya kembalikan. ah, ah. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan juga ini apa Dian Urip ini juga dulu waktu kita ke Belanda dengan beberapa kepala daerah dan kita melakukan pameran kecil-kecilan lah, mengundang para diaspora yang adalah dan lumayan rame juga yang datang. Dan waktu itu dia bawa kain tenun dari beberapa daerah ya, Dian ya, waktu kita di Belanda. Dan kebetulan juga di sini ada Bung Ebet Lita ini. Bung Ebet Lita ini dulu juga akan ketemu Dian Urip ya waktu kita di Den Haag ya kalau nggak salah ya. Kita di Den Haag, terus Dian Urip bawa pakaian, terus juga beberapa pakaian disulap menjadi kain yang bisa ditampilkan ya. Kain dari Banjarmasin, kain dari Ternate ya waktu itu ya. Ya Dian ya. Dan Ya, saya ya, juga betul. Jadi perkenalkan ya, styling kain. Bung, Bung Ebet Lita ini salah satu perwakilan kita, terutama untuk luar negeri. Dan Bung Ebet ini menjadi KPI di Belanda. Jadi ke depan kita juga akan minta bantuan Bung Ebet nih memfasilitasi, terutama pemanfaatan-pemanfaatan ya untuk berpromosinya wastra-wastra Nusantara ini, terutama dari jaringan kota pusaka. Bung Ebet ada yang mau disampaikan? Dan terima kasih Mbak Dian ya. Sama-sama, terima kasih.